seluruh jemaah sholat masih berada semuanya yang dirahmati Allah dan pemirsa setia akun Facebook Masjid Darul Hadis Samarinda di Manado. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali di malam hari ini masih memberikan rahmat dan inayahnya untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah dan kita lagi yang menunaikan dan menjadi ilmu di pada maghrib hari ini. Mari kita mengatakan kelebihan di hati kita masing-masing untuk iktikaf di masjid kita ini dengan mengharapkan doa Allah selamat. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan untuk junjungan dan suri tauladan terbaik kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita betul-betul syafaat di hari kiamat. Baik Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah, izinkan izin menyampaikan sebuah pengumuman dari panitia Hari Raya Kurban Masjid Darul Hadis Samarinda 1443 Hijriah sebagai berikut. Disampaikan dengan hormat kepada seluruh jamaah Masjid Darul Hadis Perumahan Batu Alam Permai Samarinda dan lingkungan sekitarnya yang berniat menunaikan ibadah kurban pada tahun ini dapat segera mendaftarkan diri ke panitia dengan ketentuan sebagai berikut. Kurban sapi per kelompok 7 orang ditetapkan 3 tipe, yaitu tipe A harga sapi sebesar Rp24.500.000 dengan iuran per orang Rp3.500.000. Tipe B harga sapi Rp22.400.000 dengan iuran per orang Rp3.200.000. Sapi tipe C harga Rp19.600.000 dengan iuran per orang Rp2.800.000. Kemudian kambing kurban dan kambing akikah dari harga Rp3.500.000 sampai dengan Rp6 juta. Data sementara yang telah terkumpul di panitia, sapi kurban tipe A telah terkumpul sebanyak 4 ekor sapi, sapi kurban tipe B sebanyak 5 ekor sapi, sapi kurban tipe C sebanyak 3 ekor sapi, dan sapi kurban untuk kelompok keluarga sudah terdaftar sebanyak 5 keluarga. Jadi total sampai dengan hari ini yang sudah terdaftar sebanyak 17 ekor sapi kurban. Kemudian untuk lebih jelasnya bagi Bapak Ibu seluruh jamaah yang ingin berniat menunaikan ibadah kurbannya, kami telah menyiapkan formulir pendaftaran yang kami sediakan di atas lemari Al-Quran di kiri dan kanan yang berada di dalam masjid. Dan bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin berkurban tahun ini, kami persilakan untuk mengambilnya. Kemudian bagi jemaah yang ingin mendukung kegiatan pelaksanaan kurban dalam bentuk sedekah dan infak dapat langsung menghubungi panitia, dan dana infak dan sedekah tersebut dapat diserahkan langsung kepada panitia seksi pendaftaran, yaitu Bapak Iriansyah, Bapak Ustadz Ahmad Banaruddin, dan Bendahara Bapak Endang Suherlan, atau dapat juga ditransfer ke Bank Syariah Mandiri, yaitu rekening atas nama Takmir Masjid Darul Hadis Samarinda. Demikian disampaikan, atas dukungan dan keikutsertaannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Raya Kurban 1443 Hijriah Masjid Darul Hadis Perumahan Batu Alam Permai Samarinda, tertanda Ketua Bapak Haji Irman Irawan. Demikian disampaikan. Selanjutnya kita ikuti kajian majelis ilmu, melanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustaz Haji Aulia Rahman sampai dengan waktu Isya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril ilmi wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli Sayyidi sadat wa imamil qadat Urril muhajjalin wa sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf di rumah Allah ini, melaksanakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan kita yang hadir, kita yang mendengarkan baik secara langsung ataupun dengan live, apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita selalu diberikan dengan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la u'tiyanna hadhihi ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Hadis disampaikan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Abul Abbas, bapaknya Abbas. Namanya adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Beliau termasuk salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin biografinya jarang kita dengar, karena memang beliau ini termasuk sahabat yang junior atau yang masih kecil. Bahkan pada saat Nabi wafat, beliau itu masih berumur sekitar 15 tahun. Nah, beliau Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat yang sebelum masuk Islam dan ketika setelah masuk Islam itu dirubah oleh Nabi. Dan ini nanti menjadi sunnah buat kita, bahwa beliau itu sebelum masuk Islam namanya itu adalah Huznan. Ini disebutkan dalam kitab Dalilul Falihin, syarah hadis Riyadhus Shalihin dalam kitab yang lain. Nama beliau itu adalah Huzun. Huzun itu artinya adalah sedih. Jadi begitu masuk Islam dipanggil sama Nabi, maka kemudian fasammahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka sama itu ditasmiyah lagi, diganti namanya sama Nabi dengan nama yang lain, adalah nama yang dikenal sekarang adalah Sahal. Sahal itu artinya adalah kemudahan. Tapi kita ini jarang ada orang namanya Sahal. Adakah Pak yang beri nama anak namanya Sahal? Nah, adalah. Kalau di Arab banyak Pak. Kawan ulun itu di satu kampus saja itu ada, satu kelas itu ada namanya Sahal, pintar orangnya. Jadi pintar orangnya tuh kadang insya Allah diberi ya sesuai nama Sahal. Memahami itu gampang, lebih gampang dari yang lain. Satu, gampang paham. Yang kedua, gampang hafal. Ada orang itu kalau pahamnya lambat, hafalnya lambat. Beliau ini memahami itu agak cepat dan hafalnya juga cepat. Jadi kalau ujian itu yang kitab-kitab segini itu hafal beliau. Sesuai namanya siapa? Sahal. Nah, orang yang namanya Huzun itu ada dua. Yang sepaham yang pernah belum pelajari itu ada dua. Yang mau diganti satu, namanya akhirnya menjadi Sahal. Nah, ada satu lagi nanti namanya Huzun juga. Itu mau diganti juga sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan egonya itu enggak mau dia. Jadi dia bilang ma yughayyiru ismi, maka tidak ada seorang pun yang boleh merubah nama saya.
kalau nama saya ini huzun, biar aja namanya huzun. Sementara tadi huzun itu artinya adalah sedih. Jadi orang yang melihat kejadian itu maka melihat perjalanan kehidupannya. Maka selalu saja orang itu senantiasa mayazalu, kesedihan itu selalu membersamai dalam kehidupannya. Ya sesuai dengan namanya. Makanya mungkin pian pernah dengar ungkapan ini lah. Apalah arti sebuah nama? Itu siapa yang bilang itu para jamaah? Apalah arti sebuah nama? Nama itu yang bilang itu kan William Shakespeare. Ini orang non muslim yang bilang bagi kita nama itu adalah doa. Coba namanya Sahal dan memang urusannya dimudahkan, kehidupannya dimudahkan. Makanya kalau memberi nama itu ada baiknya bertanya dulu. Sekarang ini nama aneh-aneh pada jemaah. Ulun misalnya atau siapa kan misalkan diminta tasmiyah. Tasmiyah itu kan kadang begitu kita datang nama itu sudah jadi. Jadi memang tugas datang itu cuma sekedar memberikan nama saja. Dan itu sunnah hukumnya. Ada orang-orang tertentu nanti, nah ini pilihan. Namanya itu bukan manusia yang milihkan, tapi Allah yang milihkan. Fabasyarnahu bighulamin ismuhu Yahya. Nabi Yahya itu nama Yahya. Adakah namanya Yahya? Adalah. Nama Yahya itu adalah nama yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya sebagai anak daripada Nabi Zakaria alaihissalam. Itu nama yang dipilih langsung. Ada nama-nama dulu yang di orang Arab itu nggak ada, tapi ada orang yang mulai, diantaranya Hasan dan Husain. Itu sebelum masa beliau itu nggak ada orang namanya Hasan dan Husain. Siapa yang pertama? Itu beliau. Nah, rupanya zaman sekarang ini ada juga yang hendak memberi nama yang jangan sama dengan namanya orang. Jadi pas tasmiyah itu yang membaca tasmiyah aja tuh bingung membacanya. Bingungnya itu yang pertama mencari artinya itu apa. Jadi dicari ini nanti namanya ini Pak. Oh iya sudah. Lihat namanya. Begitu dilihat dicari tuh. Ya nanti biar dijelaskan pada saat acara misalnya nama artinya itu apa. Kan nama kitab bahasa Arab yang besar tuh ada namanya Lisanul Arab. Nanti kalau pian lihat-lihat tuh ada tuh terjemahannya. Tapi ada nama itu di bahasa Arab itu memang tidak ada artinya. Tidak ada. Cari di bahasa Indonesia tidak ada juga artinya. Cari di bahasa lain tidak ada juga artinya. Jadi pas ditanya itu dari mana dapat nama ini? Ternyata namanya itu dapat dari singkatan nama abah dengan nama mama. Ya tidak apa-apa. Yang penting nama itu seharusnya ada maknanya. Karena konsep nama itu begini. Ketika nama itu nanti sudah disematkan ke kita, disebutkan, nama itu akan terus ada sampai dia meninggal. Di atas nasannya kalau ada nanti ditulis namanya, bahkan pada hari kiamat nanti dia akan dipanggil dengan nama itu. Makanya jangan dianggap remeh permasalahan berikan nama ini. Dan nama itu adalah doa. Setiap hari itu kita dipanggil Sahal, Sahal, Sahal. Dan memang mudah. Nah, dan ini turunannya ke nama apapun. Termasuk nanti ya nama toko misalnya. Memang dalam mungkin pian yang lebih paham. Kita dalam usaha marketing itu misalnya kalau yang aneh-aneh itu pasti dilihat orang. Coba pian lihat, ada warung. Warung itu kan kalau misalnya warna itu kan ada warna yang warning lah sebagai peringatan untuk orang lewat itu nah. Merah kah kuning kah di situ. Tulisannya apa? Jangan lihat ke sini aja. Manusia itu kalau disuruh jangan lihat pasti maunya melihat. Jangan lihat akhirnya. Begitu dilihat ada nama. Nah itu termasuk bahkan itu dibahas sehingga turun dalam fikihnya itu seperti apa. Kita itu nama doa, ya nama orang, ya nama toko. Termasuk ya toko makanan, termasuk ya warung kah. Coba kalau ada warung misalnya
makanan apakah? Makanan setan misalnya. Ada kada? Misalnya anu pocong ya. Itu apa ya? Memang kita itu mungkin yang hendak dipahamkan adalah kalau yang begini-begini masih bagus, mohon izin misalnya. Nuklir misalnya, ada oleh. Biar ulun pernah makan di satu warung makan, dan termasuk sering makan di situ. Misalnya nama warungnya makanan ini baru ujungnya nasi goreng nuklir kah? Tapi kada ada bang nasi goreng nuklir lah. Ada kalau makanan tuh nuklirnya. Itu kan pemahaman yang ingin disampaikan adalah wah ini mungkin enak atau seperti apa. Nuklir itu masih mending. Tapi kalau kayak setan, pocong, itu kira-kira kayak apa para jamaah? Padahal kita itu hendak membuka usaha supaya dapat berkahnya. Bagaimana mau dapat berkahnya? Namanya aja sudah disebut warung pocong ya. Buka jam 12 malam, khusus malam Jumat gratis. Kayak Pak. Jadi kalau misalnya sudah dari nama saja itu sudah memberikan dampak yang tidak berkah. Bolehlah memberi nama orang tuh iblis para jamaah. Ada boleh. Itu aduullah, musuhnya Allah. Nama orang itu diberi nama iblis itu kada boleh. Nah, keturunannya iblis itu siapa? Ya setan tadi. Bolehlah memberi nama orang syaitan. Tidak boleh para jamaah. Nah, termasuk nanti usaha yang kita usahakan. Kasih nama yang berkah. Kalau memang mau nama yang menarik boleh. Mau nama yang kemudian orang melihat marketingnya itu bagus boleh. Cuma sekali lagi jangan sampai itu menyalahi dengan hukum-hukum syariat. Baik. Nah, beliau Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini itu pada saat Nabi wafat umurnya itu 15 tahun. Cuma memang kalau kekanakan hidup di zaman Nabi itu yang gitulah. Yang lihat di contohnya Nabi yang hidupnya bersama para sahabat. Jadi bahkan anak-anak aja itu berkah. Jadi pada saat perang itu terjadi, nah pada saat perang Sahal ini kan masih kecil. Ada satu peperangan yang beliau itu minta izin ikut dan diizinkan. Ada perang yang beliau itu ikut. Nah, jadi pasukan itu kan dikumpulkan pada saat mau perang. Dilihat, wah ini bagus nih, bagus. Melihat Sahal bin Sa'ad As-Sa'id ini radhiyallahu an, ya namanya anak-anak, sudah beliau ini anak-anak, pas di perang itu, pas di absen, lihat di badannya, itu paling kecil dari yang lain. Tapi orangnya tetap minta izin. Artinya ada kontribusi. Pemahamannya ke kita sekarang adalah kebaikan itu kalau kita tidak bisa memberikan yang paling terbaik, apa yang bisa kita berikan walaupun kecil, walaupun tidak disebut. Bahkan ini kan beliau mau ikut aja sudah hampir ditinggal. Walaupun pada saatnya ikut dilihat ini paling kecil, tapi tetap beliau, saya mau, kata beliau. Jadi apa tugasnya para jamaah? Saya bantuin perang. Terserah aja lah, bawa air kah, bawa peralatan kah, nyiapkan tenda kah. Nah, yang penting saya ikut dalam kebaikan ini. Nah, termasuk kurban kita para jamaah. Jadi kalau kurban ini kan acara hajatan besar. Dan mudah-mudahan ulun berdoa kita semua yang hadir dan yang mendengarkan dapat berkurban lah tahun ini. Bagaimana cara dan duitnya wallahu a'lam. Yang penting enggih aja dulu. Jadi kalau ditanya panitia berkurban kapan? Insyaallah. Cuma duitnya kayak apa? Itu ada aja. Nah, jadi kita itu dari yang paling besar ikut berkurbannya, atau kemudian dengan yang lain-lain. Kalau tidak bisa apakah? Ya, yang kayak tadi, bagian angkat anunya kah? Siapkan menggali buat nyembelihnya kah? Yang penting ada ikut andil dalam kebaikan itu. Nah, beliau ini ikut juga. Dan nanti ini dalam bahasa suluk para jamaah itu disebut dengan berkhidmah. Berkhidmah itu kalau kita lihat enteng, sepele. Tapi yang kalau pian lihat, orang-orang yang sukses itu adalah orang yang pada saat awal suluknya itu pakai khidmah. Khidmah itu membantu 24 jam. Coba kalau kita pikir-pikir, buat apa gitu nah? Membantu para kiai, membantu guru-guru sidin, para habaib, 24 jam nyetirkan mobil segala macam. Karena di balik khidmah itu salah satu suluk yang bisa mendapatkan berkah yang sangat banyak. Itu yang langsung biasanya tuh ditampakkan.
Jadi orang-orang yang banyak khidmat itu, misalnya dengan para kiai, kenapa mau nyetirkan mobil? Karena pada saat nyetir itu di perjalanan dia dapat waktu khusus. Jadi ada ilmu-ilmu yang tidak disampaikan kepada orang lain, beliau itu dapat. Itu baru nikmat berkah ilmunya. Nah, termasuk khidmat yang dilakukan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Jadi karena sering bantu, sering bertemu dengan banyak orang, silaturahmi jalan terus. Beliau ini termasuk salah seorang sahabat yang umurnya itu panjang. Bahkan setelah Nabi wafat, beliau masih hidup 85 tahun lagi. 85 tahun. Bahkan sebegitu panjangnya umur beliau ini sampai-sampai ujar Sidin, kalau seandainya laumitu, karena aku meninggal, ujar Sidin, aku wafat tuh Sidin, mungkin kalian tidak akan lagi mendengar orang yang mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa ya? Ada pendapat yang mengatakan beliau termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Yang boleh mengatakan aku mendengar dari Nabi itu kan sahabat aja. Kalau di bawahnya sahabat, aku mendengar dari sahabat, sahabat mendengar dari Nabi. Jar Sidin, kalau seandainya aku meninggal kena, mungkin kalian tidak akan lagi mendengar perkataan aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu pembelajarannya buat kita? Itu berkah khidmat tuh begitu. Makanya kita lihatlah, ada orang itu kalau ada hajatan kebaikan, khidmat. Padahal nama Sidin tuh kada dibuat, tapi ya ikut saja membantu juga, walaupun nama kada dibuat. Ada kebaikan apa, ikut juga dengan kebaikan itu. Ada yang kurang, yang penting ikut aja. Nah itu kan tadi khidmat. Khidmah itu mungkin kalau secara harfiahnya kita tuh tidak dapat apa-apa. Secara harfiah lah, ya mungkin ucapan terima kasih dan segala macam. Tapi berkah di balik khidmat itu di antara berkah yang biasanya langsung ditampakkan. Itu tadi, mudah-mudahan kita dapat berkah-berkah dari khidmat-khidmat ini para jamaah. Nah, beliau berkata bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata pada saat perang Khaybar. Kata Nabi, la u'tiyanna hadhihi rayah, saya akan serahkan bendera ini, kata Nabi, ghadan, besok, rajulan, kepada seorang laki-laki, yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberikan futuh kepada dirinya, kemenangan pada dirinya, yuhibbullahu wa rasulahu, yuhibbullaha wa rasulahu, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasul. Baik, ini hadis yang disampaikan oleh beliau Sahal bin Sa'ad ini hadisnya tidak banyak disampaikan oleh beliau, tapi hadis yang disampaikan oleh beliau, kalau nanti sampean cari para jamaah, itu paten-paten, termasuk hadis yang kita bahas ini. Jadi hadis ini kejadiannya itu di perang Khaybar. Perang Khaybar ini perang yang termasuk yang jumlah hari peperangannya itu lumayan lama, hampir sebulan, walaupun kurang sinetron dari sebulan. Khaybar ini perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Jadi dulu di Madinah, nah sama kayak tadi para jemaah, Madinah itu kan namanya dulu bukan Madinah tapi Yathrib. Pada saat Nabi datang itu kan diganti, artinya nama itu harus nama yang baik. Nah, Khaybar ini dulu di Madinah itu yang menguasai perekonomian itu orang-orang Yahudi. Nah, siapa mereka? Itu ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Dan mereka itu ada perjanjian, disebut nanti yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Perjanjiannya macam-macam. Nah, cuma mereka ini itu tadi mengkhianati, khianat. Janjinya apa, yang dilakukan itu apa. Ini karena apa? Jadi kalau kita bahaslah para jamaah, kenapa orang itu sanggup khianat? Lawan kata khianat itu kan amanah. Makanya disebutkan dalam kitab Imam Ghazali itu, la imana liman la amanatalah. Orang itu tidak akan sempurna imannya kalau tidak bisa menjaga dengan amanah. Apa lawannya tidak menjaga amanah? Itu adalah khianat.
Nah, apa yang menjadi pendorong orang itu bisa khianat? Banyak apa di antaranya? Harta. Jadi motif ekonomi itu karena dulu menguasai, wah sampai kemana-mana itu, sampai ke Khaybar termasuk di antaranya. Padahal Khaybar ini jaraknya 150 km dari kota Madinah. Jadi dikuasai oleh mereka, cuma karena melanggar perjanjian diusir, termasuk Bani Nadir. Kan kalau baca sejarahnya para jamaah, mereka ini kan sudah perjanjian tadi, jangan melanggar. Ada di satu peperangan itu dari 3 bani yang ulun sebutkan tadi itu, ada yang melanggar. Akhirnya putusannya kayak apa? Ya sudah, karena pelanggaran hukumannya dihukum mati. Berapa orang pian yang dihukum mati? Khianat nih, gara-gara harta. Jadi dikumpulkan itu di hadapan kuburnya itu disediakan. Orang-orang Yahudi itu dibunuh sekitar 600 sampai 900 orang. Diapakan para jemaah? Penggal. Nah, ada yang diusir. Siapa diusir? Di antaranya itu Bani Nadir. Nah, Bani Nadir ini keluar begitu sudah diusir. Kemana keluarnya? Di Khaybar. Populasi orang Yahudi itu terbesar tuh di Khaybar. Selain yang tadi itu, kumpul di sana. Bani Nadir ini duit tadi, khianat tadi kan. Sebenarnya antara orang Khaybar orang Yahudi di Khaybar dengan Nabi itu tidak ada masalah awalnya. Tapi habis Bani Nadir ini pergi ke sana, ini yang bahasa kita tuh anjur atar para jemaah. Kalau bahasanya itu disebut dengan namimah, adu domba. Pertama, tidak ada masalah di Khaybar tuh, orang Yahudi sama Nabi itu tidak ada. Datang ini orang Bani Nadir ini ke sana, diprovokasi, serang aja segala macam. Ada kesempatan bunuh. Diajak nih orang-orang ini untuk apa? Memusuhi Nabi SAW. Nah, ini termasuk sifat yang kita harus jauhi para jemaah. Apa itu sifat anjur atar ini? Kesana apa, kesini apa? Niatnya untuk mengadu domba, bukan untuk mendamaikan. Akhirnya terprovokasi dan akhirnya mau perang. Mungkin kalau pian jadi di perang Khaybar itu, kenapa perangnya itu lama? Karena benteng yang hendak dihadapi itu banyak. Terbesar itu ada 3. Namanya ada benteng Naim, benteng Zubair, dan benteng Qamus. Perang itu dimulai. Nah, karena perang ini pakai taktik benteng kayak tadi, benteng ini ulun singkat aja lah. Sebenarnya panjang itu ceritanya. Jadi pada saat karena benteng ini kan harus pakai taktik. Taktiknya itu bagaimana? Berarti kan taktik membuka benteng. Saat itu yang mimpin siapa? Sahabat Abu Bakar, tidak bisa masuk. Sahabat Umar tidak bisa masuk. Maka kemudian kata Nabi, la'utiyanna hadhir raya, kata Nabi, saya akan berikan bendera ini, kata Nabi, ghadan. Nah, kenapa diberikan bendera? Jadi zaman dulu perang itu bawa bendera. Dan bendera itu tidak boleh jatuh ke tanah. Kalau jatuh ke tanah berarti kalah. Nih, Allah hendak gambarkan ke piantu kayak ini. Sahabat itu memang cocok jadi sahabat, pantas jadi sahabat. Kenapa? Imannya para jemaah. Di peperangan tuh ada, Nabi itu bilang, yang bawa bendera ikamlah, siap. Kalau sudah ini kada bawa bendera, yang ini berarti. Kalau ini tidak ada, yang ini. Kalau ini tidak ada, ini. Itulah maksudnya para jemaah. Maksudnya bila ikam mati, ini yang bawa bendera. Kalau sampean mati, ini yang bawa bendera. Kayak Pak, sebelum perang tuh kita sudah dikasih tahu, sampean yang bawa bendera pertama. Dan kalau sampean sudah tidak bisa bawa bendera, nanti yang selanjutnya ini. Itu kan ngasih tahu. Dan kalau yang ngasih tahu orang biasa tidak masalah, bisa terjadi bisa tidak. Tapi kalau yang ngasih tahu Nabi, itu langsung dikasih tahu. Kalau pian tidak bisa, berarti kalau sampean mati, ini yang lanjut, mundur lah para jemaah. Itu imannya para sahabat. Iman yang naik. Disebut seperti itu, oh semangat langsung. Coba kalau kita diberi tugas berat lah, ya itu, maulah bawa bendera. Taruhannya apa? Nyawa taruhannya. Ada yang mau, sahabat mau, dan termasuk di hadis ini. Jadi karena bendera itu tidak boleh jatuh, Nabi itu bilang, la'utiyanna hadhihi rayata ghadan. Saya akan berikan bendera ini besok.
pada seorang laki-laki yang dia itu punya 3 keutamaan. Apa keutamaannya? Yang pertama adalah yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberikan futuh. Futuh itu apa? Kemenangan kepada dirinya. Karena perang Khaybar itu perang benteng, itu masuknya itu susah. Untuk bisa menang di sana itu susah. Maka kata Nabi, yang besok pegang bendera itu yang akan membuka kemenangannya. Nah, makanya bahasa futuh ini para jamaah itu banyak. Bisa dipahami futuh itu kemenangan di medan perang. Ada juga nanti futuh itu diberikan pemahaman. Mungkin dengan konteksnya kita sekarang, ada orang itu yang diberikan futuh. Diberikan futuh. Futuh itu apa? Terbuka hati. Makanya pada saat beliau memilih ini, itu orangnya bukan orang yang sembarangan. Yang kedua, apa kehebatan orang ini? Nah, yang kedua ini mungkin kita bisa semua. Apa itu? Yuhibbullaha wa rasulah. Dia cinta kepada Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul ini kada gampang para jemaah. Sebegitu cintanya sahabat itu kepada Allah dan Rasul. Biar kita tuh paham lah. Ibarat kata tuh, kalau ada satu duri tuh kena Nabi SAW dibandingkan dengan nyawa sahabat, pilih mana sahabat tuh? Kata sahabat Khabbab, duri itu kena Nabi, lebih baik aku yang mati daripada ada duri yang kena Nabi. Itu cintanya sahabat. Maka wajar aja disebut sahabat. Wajar aja kemudian ada sahabat yang 10 dijamin sudah masuk surga. Cintanya mati-matian kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kitanya ini para jamaah itu kayak Pak. Sementara nanti hari kiamat yang kita tunggu itu adalah syafaat dari Nabi SAW. Makanya saran ulun lah, kalau pian ada duit kah, nukar kitab. Ada kitab namanya itu Syama'ilul Muhammadiyah. Syama'ilul Muhammadiyah. Atau kalau pian, ini banyak lah kitabnya tuh banyak. Itu pian baca kitab itu, baca hadisnya. Nabi itu kayak apa? Jalannya kayak apa? Perilaku Nabi itu kayak apa? Kita itu semakin membuka halaman itu, masya Allah, semakin senang kita baca dan semakin cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mencintai Allah dan Rasulnya, itu tipsnya bagaimana? Baca sejarah Nabi. Bagaimana kita mau mencintai Nabi kalau kita sejarah Nabi aja kada tahu? Mungkin kalau pian bahari-bahari adalah yang masih nyimpan buku ini, Pak. Haikal Hidup Muhammad. Adakah yang punya bukunya para jamaah? Adakah Pak Haji? Haikal Hidup Muhammad. Bukunya tuh segini nih. Itu ulun baca buku itu kelas 3 SD para jamaah. Singkat ulun kelas 3, kalau ada kelas 3 kelas 2. Buku tebal saya ini tuh, dan tulisannya tuh halus-halus lah. Tapi jadi pagi itu sekolah, siang jaga toko. Di toko Abah itu ada buku itu, Haikal Hidup Muhammad. Baca itu Pak, udah mau berhenti. Baca. Semakin kita baca semakin kagum. Sampai karena pian baca itu, ini mencintai Allah dan Rasulnya. Di makom yang tadi bahkan satu duri pun tidak boleh ada menyakiti Rasul. Sampai kita baca itu menetes air mata sendiri para jamaah. Kenapa coba? Karena bagaimana Nabi itu memperjuangkan buat kita itu, buat kita. Kalau para sahabat itu bertemu dengan Nabi, yang kita ini, yang kada bertemu dengan Nabi, mati-matian diperjuangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang yang diperjuangkan ini ya keni aja. Nah, bagaimana kita mau berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Apa doanya para jamaah? Mungkin pian pernah dengar doa inilah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kulla amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa cinta kepadamu, kepada Allah. Kan mencintai Allah dan Rasul. Dan berikanlah kami wa hubba man yuhibbuka, mencintai orang-orang yang mencintai Engkau. Kita itu dikelilingi orang-orang yang mencintai Allah.
dan berikanlah kami rasa cinta dan setiap amalan yang dengan amalan itu membuat kami mencintai Engkau. Yang kedua doanya, wa nas'aluka hubban nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kullu amalin yuqarribu ila hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rasa cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Dan cinta kepada orang yang mencintai Nabi. Dan amalan yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau pian mau gambarannya beginilah para jemaah. Dulu pernah ada orang itu dipanggil, diperlihatkan. Jadi dibawa ke satu tempat. Jadi waktu itu habis sholat Jumat. Begitu datang ke tempat itu disuguhi dengan minuman segala macam. Habis itu ribut ngomong segala macam. Setelah selesai itu tiba-tiba hening. Karena orang-orang ini diperlihatkan dengan rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang yang diperlihatkan rambut Nabi itu, dilihatkan aja, pingsan saja. Jadi lihat diam, pingsan. Yang di belakangnya itu goyang. Ini kalau dipikir-pikir kenapa? Lihat rambutnya aja. Ini bukan rambut siapa, tapi rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang semasa hidupnya memperjuangkan keimanan dan keislaman. Buat siapa? Itu buat kita. Makanya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya itu memang orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Disebut namanya nangis. Disebut nama Nabi langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut nama Nabi itu bergetar. Makanya kata Habib Ali Al-Jupri itu, kita kalau mau tahu lah, kita tuh cintalah kepada Rasulullah itu. Jadi kayak itu aja. Mada ahsasta, apa yang kita rasa ketika nama Nabi itu disebut Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ada yang biasa aja. Ada yang begitu mendengar itu, ya Allah, kerinduan luar biasa pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang pian pernah haji, pernah umroh lah. Kita itu kan mau ke Raudhah itu antri. Antri, kadang berapa baris antrinya itu. Apalagi sekarang. Lagi antri itu ada antri panjang masih jauh di belakang. Itu sambil nunggu itu nangis padanya. Nangis itu siapa? Ini mengingat bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan itu karena kalau sudah meninggal di akhirat, bagaimana bisa berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi surga itu ya itu pilihan yang dikehendaki. Tapi berkumpul bersama nabinya itu yang kayak apa supaya bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Nah yang berat lagi itu ada yang ketiga, yang diberikan bendera ini kata Nabi besok ini, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasul cinta kepada orang itu. Nah ini kan enggak sembarangan orang dicintai. Kalau tadi dia yang mencintai Allah dan Rasul, tapi kalau yang terakhir Allah dan Rasul yang cinta kepada dia. Wah ini kada kegampangan. Apa amalannya para jamaah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Apa itu? Mutaba'atun Nabi. Makanya tadi jarulun pian kalau ada atau download aja lah kitab. Namanya terjemahannya karena tadi dicari. Syama'ilul Muhammadiyah atau Haikal Hidup Muhammad itu. Untuk kita bisa mencontoh apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kalau kita sudah mencontoh apa yang dikerjakan Nabi itu nanti kita akan sampai dalam tahapan bukan lagi bicara ini sunnah, bukan, tapi membayangkan ini Nabi yang nyuruh kita untuk mengerjakan itu. Minum pakai tangan kanan. Kalau minum itu duduk, kecuali nanti minum air zam-zam. Itu bukan lagi kita bicara oh ini kalau kita kerjakan sunnah ini kalau kita kerjakan ini dapat pahala, bukan itu lagi. Tapi nanti dalam tahapan Rasulullah SAW itu yang menyuruh kita untuk mengerjakan itu. Rasul nunjuk, milih kita untuk mengerjakan itu. Itu kan enggak gampang itu. Kita tadi bisa sholat ba'diyah. Itu bukan bicara dapat pahala, enggak. Tapi Allah berikan taufik dan hidayah dan memberikan kita kesempatan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mendengar tiga keutamaan itu,
Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka manusia itu yadukuna, saling berbisik-bisik di malam itu, ayyuhum yu'taha, siapa yang akan diberikan dengan bendera itu. Ini sahabat lah. Padahal nih tahu sudah kalau dikasih bendera ini bisa mati. Cuma tetap aja rebutan. Besok itu siapa? Jadi pas besoknya itu, falamma asbahan nasu wada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju ayyu'taha. Maka ternyata besoknya itu rebutan, pagi-pagi itu langsung datang, padahal taruhannya nyawa. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan bendera itu. Malamnya itu fabatan nas yadukun, saling bisik berbisik. Siapa yang dapat besok ini? Siapa yang dapat besok? Aku pokoknya besok paling cepat datang. Kenapa? Biar aku. Jadi penuh langsung, karena berharap besok dapat bendera itu. Nah, begitu besoknya sudah datang, kumpul semuanya mau dikasih bendera. Ini mukjizat Nabi. Nabi itu punya mukjizat, sebanyak apapun orang, biar 1.000, 2.000, 3.000, 30.000 atau berapa, Nabi itu tahu siapa orang-orang. Itu mukjizat Nabi. Makanya Nabi itu lihat ke depan, melihat ke belakang itu seperti melihat ke depan, tahu yang dilakukan oleh sahabat. Nah, jadi pas Nabi mau ngasih itu, ternyata orang yang memenuhi dengan kriteria yang 3 tadi malah tidak hadir. Orang cepat-cepat datang supaya apa? Supaya dapat bendera. Yang mau dikasih bendera malah nggak datang orangnya. Nah. Faqala, maka kemudian kata Nabi, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata yang mau dikasih Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka dicari sama Nabi, mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata kada ada. Begitu kada ada, kenapa nih Ali bin Abi Thalib kada ada? Maka kemudian dijawab, beliau sakit mata. Sakit mata. Jadi kalau pian nanti dijelaskan, sahabat sakit mata. Sakit mata sahabat itu lain kayak kita. Mata habang, merah itu enggak. Sahabat itu sakit mata itu riwayatnya banyak. Bahkan kalau sekarang itu berat sakit matanya. Sakit mata sahabat tuh ada yang begini nih. Mata tuh tak keluar, lepas sudah Pak, cuma masih nempel dikit. Itu sakit matanya sahabat. Ya Rasulullah sakit mata. Balikan. Apa kata sahabat tadi? Mata saya itu lebih terang, lebih jernih sebelum kejadian itu. Habis sudah dipasang, tambah sehat matanya. Tapi syaratnya lepas dulu. Siapa yang mau kalau kayak gini? Nah, ini kayak itu juga. Jadi sakit mata aja. Maka kemudian kata Nabi, fa'arsilu ilaihi, kirim orang ke sana, datangkan. Kenapa begitu didatangkan? Karena bendera mau dikasih ke dia. Nah, begitu dikasih, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ini hadis banyak riwayat, tapi yang di sini disebutkan, fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaihi. Maka Nabi ludahi di matanya, beliau doakan sembuh. Tapi ingatlah pada jamaah, ini ludahnya Nabi. Jangan coba-coba kita. Ada orang datang sakit mata, bebanget langsung anunya ini sakitnya orang. Makanya pian kalau inilah, ini kaidah. Kadang ada orang datang tuh ke kita, kada tahu tiba-tiba datang, Pak Haji, tolong tiupkan banyu. Wah, apa ini tiupkan banyu ini? Tiupkan aja kah? Itu kalau ada orang datang yang seperti itu, jangan ditolak. Jangan ditolak. Bacaannya ada, ada bacaannya. Tapi jar nanti beda nih, kalau Nabi yang berludah langsung sembuh, saya khawatir kalau saya yang baca saya ludah tambah sakit nanti orang. Ada bacaannya. Itu ada riwayatnya. Nah, apa bacaannya? Kita bahas di pertemuan yang akan datang lah baca. Sudah ada. Allah tinggal suara. Kalau ada yang menyampaikan salah atau kurang tamat, tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Salah mohon dimaafkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amal wa rizqan wasi'an fala tu'adzibana alaih. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Shallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.